melontarkan analisis yang membuat kita tersentak. Ia begitu yakin, bahkan hakul yakin, kalau Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, iklim politik menjelang perhelatan kontestasi Pilpres 2024 tampaknya kian memanas. Ibarat jerangan air di atas tungku, makin terasa mendidih dan panas menyengat. Setidaknya sudah ada 3 nama bakal capres yang menurut berbagai hasil lembaga survei siap untuk bertarung. Yang pertama Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan P3. Yang kedua Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB. Kemudian yang ketiga Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Nah, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru tanggal 29 April hingga 10 Mei 2023, secara head to head, jika Prabowo berhadapan dengan Ganjar, maka elektabilitasnya 51,1% untuk Prabowo Subianto dan 48,9% untuk Ganjar Pranowo. Jika Anies berhadapan dengan Ganjar, maka elektabilitasnya 40,1% untuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebesar 59,9%. Sedangkan jika Anies berhadapan dengan Prabowo, maka elektabilitasnya 62% untuk Prabowo Subianto dan 38% untuk Anies Baswedan. Itu artinya berdasarkan hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, secara head to head Prabowo bakal memenangkan pertarungan melawan 2 rival politiknya yang lain, baik Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Namun seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran, tampaknya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang akan melaju pada putaran kedua. Namun dalam acara dialog bersama Rosiana Silalahi di sebuah stasiun televisi, peneliti super senior yang juga pendiri lembaga survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yusuf Wanandi, melontarkan analisis yang membuat kita tersentak. Ia begitu yakin, bahkan hakul yakin, kalau Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh 2 paslon. Yusuf Wanandi prediksi Pilpres 2024 diikuti 2 pasangan capres dan cawapres. Kompas.tv 26 Mei 2023. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 diprediksi hanya ada 2 pasangan calon. Pendiri Center for Strategic and International Studies alias CSIS Yusuf Wanandi menilai situasi politik yang berkembang sekarang, terutama dorongan untuk membentuk koalisi besar, bertujuan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024 hanya ada 2 pasang calon. Begitu juga dengan Presiden Jokowi yang akan berusaha agar paslon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 hanya ada 2 pasangan. Sebab menurut Yusuf sangat sulit untuk memperkirakan kemenangan jika ada 3 pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024. Yusuf berkaca dari Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memunculkan 3 pasangan calon dan salah satunya harus kalah di putaran pertama. Padahal saat itu banyak yang memperkirakan pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat sebagai petahana bisa memenangkan Pilkada DKI. Karena ada 3 pasang calon gubernur dan wakil, maka kemenangan Basuki Jarod harus diuji kembali di putaran kedua dan berujung kekalahan. Maka itu saya kira koalisi pendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini tidak akan membiarkan lebih dari 2 pasangan capres dan cawapres karena terlalu banyak risiko. Ujar Yusuf di program Rosi Kompas TV Kamis 25 Mei 2023. Saya kira di Pilpres 2024 akan ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, sambung Yusuf.
Yusuf menilai partai pendukung pemerintah di luar Partai Nasdem akan tetap bersama untuk melanjutkan pemerintahan. Ia meragukan bahwa akan ada partai koalisi pemerintah bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengaruh istana masih sangat kuat, jangan kira istana tidak bisa mencegah itu, ujarnya. Lebih lanjut, Yusuf menilai dukungan Jokowi pasti jatuh ke Ganjar Pranowo, bukan ke kandidat Capres lainnya. Namun Jokowi tidak mau menyatakan secara langsung dukungannya kepada Ganjar untuk menjaga kebijakan dan program yang sudah dibuat bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya siapapun yang terpilih. Di sisi lain, sikap Jokowi memberikan dukungan ke Prabowo Subianto maupun ke Erlangga Hartarto hanya sebatas mencari pengganti Ganjar. Sebagai politis yang baik, tentu dia tidak mau tergesa-gesa. Dia harus terbuka pada segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tetapi mengenai soal Ganjar ini dia sangat kuat mendukungnya, ujar Yusuf. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut hemat saya keyakinan Yusuf Wanandi yang dilontarkan mungkin saja didasari oleh penilaiannya terhadap profil seorang Presiden Jokowi yang sederhana, low profil, tetapi punya nyali besar untuk menjadi seorang petarung politik yang menginginkan legasi atau warisan yang telah dirintis dan dibangun selama 2 periode kepemimpinannya dengan susah payah itu tidak sampai jatuh di tangan orang yang salah. Jangan sampai porak-poranda. Darah merah rakyat Jokowi yang bukan terah darah biru tampaknya semakin menumbuhkan kecintaan Jokowi terhadap NKRI yang berpilar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, agar Indonesia menjadi negara besar dan maju ketika diberi kesempatan untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Jokowi rela dihujat, dinista, difitnah, bahkan mengambil kebijakan yang dianggap tidak populer dengan membubarkan ormas radikal Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam alias FPI, memberangus mafia, merebut Freeport hingga Blok Rokan dari tangan asing, melawan World Trade Organization atau WTO demi menaikkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional. Kemudian juga membangun tol darat, laut, dan udara, membangun peradaban baru Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan dengan membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN dan sebagainya. Semua itu dilakukan bisa jadi semata-mata karena merupakan ikhtiar maksimal dari seorang Jokowi yang bisa ia lakukan selama 2 periode kepemimpinannya. Bisa jadi itulah yang melatar belakangi kenapa Jokowi sangat tidak ingin warisan yang tak ternilai harganya itu dibiarkan mangkrak dan porak-poranda di tangan orang yang salah hingga cetak biru Indonesia emas tahun 2045 ketika Indonesia berusia 1 abad. Indonesia benar-benar menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, urutan keempat atau kelima. Prediksi seorang Yusuf Wanandi tentu saja bukanlah sesuatu yang final. Iklim politik yang begitu dinamis dan eskalatif bisa saja membuat keyakinannya tentang kemungkinan hanya ada 2 paslon yang bakal bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024 tergoyahkan. Negeri sedemokratis Indonesia dengan hadirnya sistem multipartai tentu melahirkan banyak ideologi dan platform perjuangan yang majmuk dengan beragam kepentingannya masing-masing. Tidak mudah untuk menyatukan beragam dan platform perjuangan serta kepentingan yang beragam itu menjadi satu senyawa untuk bisa maju dan bergerak bersama dalam membangun peradaban baru Indonesia, sebuah bangsa yang besar dan maju dengan tetap berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Meski demikian, di tengah situasi politik yang begitu memanas dan serba tak terduga dalam menyongsong perhelatan kontestasi Pilpres 2024, kita masih memiliki kesempatan untuk membuktikan apakah keyakinan Yusuf Wanandi itu bakal terwujud atau tidak.
Wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.